Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Gunsa. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Nurul Fatimah Zahra Nurul Fatimah Zahra dari sekolah mana? dari SDN Kepo Kembang 3 Bapak. SDN Kepo Kembang 3. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya Baik. sehat Pak. Mohon maaf, saya ganggu sebentar. Apakah bisa memberikan wawancara kepada kami? Waktu, apakah tidak ada kesibukan? Terkait apa ya Pak ya? Terkait tentang dilema etika atau nilai kebajikan. Oke, monggo kebetulan saya ada waktu luang Pak. Oke, baik. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Menurut saya kalau namanya rujukan moral ya Pak ya, itu berdasarkan asas baik dan tidak baik. Berarti ada yang benar dan ada yang salah. Kalau rujukan itu berarti kan membujuk Pak ya, membujuk kebaikan atau ke yang tidak baik. Ya berarti kalau rujukan moral itu tentunya benar melawan salah, ya, atau baik melawan tidak baik, ya. Tapi kalau dilema etika menurut saya dari dasar kata sopan santun Pak ya, sopan santun ya. Tapi sopan santun itu dihubungkan dengan masyarakat atau dengan sosial, ya. Jadi kalau dilema etika nanti ada dilema yang hubungannya dengan sikap, ya, berarti benar melawan benar. Menurut saya itu Pak. Contoh realnya ya, contohnya kalau misalkan rujukan moral itu ya mungkin bendahara memasukkan SPJ bisa, atau juga mungkin PTK guru memalsukan tanda tangan kepala sekolah itu juga bisa, ya. Oke, itu untuk rujukan moral. Untuk dilema etika yang benar melawan benar itu ya misalkan itu untuk murid SD ya, waktunya nggak seharusnya secara objektif dia nggak naik karena usianya mungkin sudah banyak, tapi daftar kehadirannya kurang dari 50%, dengan pertimbangan tertentu guru itu menaikkan meskipun dalam pembelajarannya itu KKM-nya kurang, ya. Itu menurut saya dilema etika. Ada beberapa istilahnya dasar dari guru kelas tersebut atau dari kepala sekolah itu untuk menaikkan mungkin dampak psikologisnya juga, mungkin supaya anak itu tidak drop out, itu termasuk dilema etika. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini saya ambil kasus saya yang mungkin anak yang tidak naik kelas ini ya, dipertimbangkan naik atau enggak ya. Secara objektif dia seharusnya tidak naik, ya, tetapi secara hati nurani itu dinaikkan ya. Berdasarkan apa? Nilai kebajikan. Berdasarkan nilai kebajikan. Kasus-kasus itu menjalankan pengambilan keputusan itu berdasarkan apa ya? Saya menjalankan keputusan itu yang pertama berdasarkan keberpihakan pada anak, ya. Keputusan saya itu berpihak tidak sama anak. Seumpama saya tidak menaikkan, dampaknya itu bagaimana, ya? Kalau misalkan saya naikkan, dampaknya itu juga bagaimana, gitu kan Pak ya? Kalau seumpama tidak saya naikkan, anak itu jelasnya mungkin drop out, mungkin psikologisnya juga down, gitu, tidak mau sekolah lagi. Tapi kalau saya naikkan ya, atau saya luluskan, dampak negatifnya mungkin mutu sekolah kami akan menurun. Anak nggak sekolah, anak sering nggak sekolah kok dinaikkan. Tapi hal itu bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi saya mementingkan berpihak pada anak. Yang kedua bisa dipertanggungjawabkan tadi ya, karena ada beberapa dasar saya naikkan karena mungkin naik bergantung. Misalkan anak ini harus menyelesaikan beberapa tahapan atau mendapatkan tambahan bimbingan dari guru kelasnya.
Kemudian yang ketiga, apa yang kami anut ya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi ada 3 poin, berpihak pada anak, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir adalah mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya yang jelas yang pertama kan kita kan ada masalah kan tentu kalau ada asap kan tentu ada api Pak ya. Yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah Pak. Saya identifikasi dulu, saya kaji dulu, saya cari informasi akar masalahnya apa, saya tanyakan ke guru kelasnya, temannya, tapi kalau ke temannya jangan sampai tahu kalau saya itu tanya masalah itu Pak, menutupi gitu ya. Kemudian saya konfirmasi lagi ke yang bersangkutan, ke anak tersebut. Begitu juga tindakannya dengan guru Pak kalau ada masalah. Yang kedua, kalau sudah saya identifikasi, saya menemukan solusi. Ya, ada beberapa solusi yang ditemukan. Kita cari aja Pak yang solusi paling terbaik. Jadi dari beberapa alternatif itu kita cari solusi yang terbaik. Kalau sudah menemukan solusi yang terbaik, maka kita akan mengimplementasi. Kalau sudah diimplementasi, kita kaji ulang, kita refleksi dan memberikan umpan balik. Kalau belum maksimal ya kita cari alternatif yang lain. Saya kira seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu saya langsung itu Pak, mencari akar masalah. Langsung saya cari akar masalahnya yang pertama. Yang kedua langsung berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga kontak dengan teman-teman yang bersangkutan itu, yang berkepentingan, mungkin dengan temannya atau dengan wali kelas. Baik, untuk yang pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan. Tentu saja tantangannya yang pertama itu hati nurani. Ya, kadang saya itu tidak tega. Nah, itu yang pertama. Masa akan gitu ya. Rasa kasihan nggak bisa tegas ya. Yang pertama. Yang kedua itu menggali informasi dari si itu tadi yang saya observasi tadi Pak. Kadang mereka itu kan nggak mau jujur. Kadang juga mengungkapkan pendapatnya kan nggak berani. Kalau anak-anak itu kan takut ya Pak ya itu Pak. Dengan guru juga seperti itu, menghindar dan tidak mau salah gitu Pak, nggak mau mengakui kesalahan. Itu mungkin yang paling benar tantangannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jadwal nih Pak. Menurut saya kalau untuk jadwal Pak tergantung situasi dan kondisi Pak. Kalau situasinya memang diperlukan hari itu harus diselesaikan, kayak anak berkelahi itu Pak ya harus diselesaikan seketika itu. Tapi kalau misalkan tidak butuh kolaborasi atau butuh orang lain seperti guru atau teman yang lain untuk memecahkan masalah saya akan menggunakan langkah yang itu. Untuk jadwalnya, deadline-nya saya biasanya 1 minggu harus selesai. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang mempermudah Ada Pak, saya biasanya konsultasi dengan guru senior saya yang menurut saya jadi panutan ya Pak ya. Orang yang bijak itu yang saya lakukan. Kemudian kalau faktor-faktornya ya tentu kembali ke diri kita Pak, dengan agama kita, dengan sosial kita, dengan masyarakat kita, dengan apa enggak ya, berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan dan enggak ya. Itu Pak. Baik. Pertanyaan terakhir ini kayaknya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil. Pembelajaran yang bisa diambil. Menurut saya
kita sebagai kepala sekolah itu dalam menentukan kebijakan kan menjadi punjernya ya, Iya, pusatnya ya, kan orang pihak-pihak yang terkait kan menjalankan kebijakan kita. Betul. Jadi menurut saya dalam memecahkan dilema etika tadi, saya akan berkolaborasi dengan pihak yang bersangkutan ya. Saya akan rundingan lah Pak Nge. Saya juga akan rundingan dengan orang yang menjadi panutan saya gitu Pak Nge. Jadi tidak memecahkan sendiri, harus ada musyawarah. Suara ya. Oke. Menurut saya itu. Baik, saya kira wawancara kita cukup. Insya Allah bertemu di lain kesempatan ketika nanti saya mau ada wawancara kembali. Oh, iya Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan saya bisa berbincang. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undur diri, Oke Bapak. Bangga. Terima Terima kasih. Oke.